Dan kembali kita dihebohkan teman-teman dengan peristiwa penolakan pembangunan gedung gereja yang dilakukan oleh Rating Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Wow, ini kembali terjadi dan kembali terjadi terus menerus teman-teman ya. Bagaimana selengkapnya? Ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Kita akan langsung saja melihatnya di berita yang satu ini. Saya akan bacakan kepada kita. Seperti yang saya lansir dari situs CNN Indonesia, dikatakan di sini dengan sebuah judul berita, viral pengurus Ranting Nahdlatul Ulama atau NU tolak pembangunan gereja di Malang ya. Kita akan langsung melihat saja teman-teman, tidak usah berlama-lama. Di sini dikatakan beredar surat penolakan pembangunan gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW yang berlokasi di Desa Sumberjo ya, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur ya. Surat penolakan itu dibuat oleh pengurus Ranting Nahdlatul Ulama atau PRNU desa setempat ya. Jadi jelas sekali bahwa penolakan pembangunan gereja jelas terjadi di Jawa Timur ya, tepatnya di Kabupaten Malang ya, Kecamatan Gedangan, Desa Sumberjo. Dan gereja ini adalah Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW ya. Lanjut saja, kita akan bacakan teman-teman. Surat yang beredar di media sosial itu menyatakan bahwa PRNU Desa Sumberjo menolak pendirian rumah doa atau gereja di RT 47 RW 14 Dusun Sumbersari Desa Sumberjo ya. Ada sejumlah poin dalam surat tersebut, kita akan langsung bacakan saja. Pada poin pertama disebutkan agar kepala desa Sumberjo tidak memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah tersebut. Selanjutnya surat tersebut juga meminta panitia pembangunan tak meneruskan pengerjaan. Lagi-lagi di sini teman-temannya disampaikan kepada kepala desa Sumberjo agar tidak memberikan rekomendasi itu ya, agar gereja GKJW ini bisa didirikan. Lalu kemudian diminta juga agar panitianya untuk memberhentikan pembangunan yang sedang berlangsung karena memang gereja ini gedungnya sedang dikerjakan teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Sementara pada poin ketiga, penghentian pembangunan demi keharmonisan ya, demi keharmonisan, kenyamanan dan keamanan bersama. Oke, bagaimana maksudnya? Atas beredarnya surat tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Malang membenarkan ya, berarti benar adanya. Nah ini dia, betul surat penolakan pembangunan GKJW ya, kata Komisi Pendirian Rumah Ibadah FKUB Kabupaten Malang Tri Waluyo mengutip dari Detik.com ya. Terpisah Ketua PCNU ya Kabupaten Malang ya, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang Kiai Haji Hamim Kholili juga membenarkan terkait beredarnya surat penolakan tersebut. Menurutnya surat itu beredar sejak 20 Januari 2023 yang lalu ya, berarti sudah hampir 2 bulan yang lalu teman-teman ya. Nah jadi jelas sekali ya, saya nggak ngerti teman-teman, jujur ya, saya nggak habis pikir kenapa sering terjadi yang namanya penolakan pembangunan gereja ya, terus lalu kemudian terjadi yang namanya pelarangan ibadah. Kenapa saya bilang begitu? Ya kita harus akui ya, seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman kita atau saudara kita Muslim ya, di mana mereka mengklaim ya, sesuai dengan ajaran mereka bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Walaupun memang kita tahu bahwa ada banyak juga organisasi-organisasi di dalamnya, termasuk salah satunya adalah Nahdlatul Ulama ini. Dan memang orang mengenal sebenarnya Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi Islam yang sepertinya memang
boleh saya katakan ya, mereka ini adalah organisasi yang membela yang namanya pluralisme ya. Tidak tidak viral beberapa organisasi yang lain ya, di mana tadi juga saya sudah upload bahwa MUI juga lucu banget teman-temannya mengurusi soal olahraga gitu. Nah, ya kan, tapi soal NU ini jarang sekali kita ada mendengarkan berita-berita yang dimana mereka melakukan hasutan atau katakan seperti tidak senang dengan orang yang beragama lain. Tapi kali ini memang itu yang terjadi teman-teman ya. Jadi penyebabnya kita juga belum tahu sebenarnya kenapa. Tapi pada kesempatan ini saya akan sharekan kepada kita, saya akan bagikan bagaimana ya klarifikasi yang disampaikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama teman-teman. Saya akan bacakan kepada kita semua di sini, sesuai juga yang saya lansir dari CNN Indonesia tentunya, dengan judul PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama respons soal ya pengurus ranting yang menolak pembangunan gereja di Malang ya. Saya akan bacakan saja, kita akan melihat teman-teman bagaimana respons dari pengurus besar ya, pengurus pusat maksudnya teman-teman. Oke. CNN Indonesia ya, Ketua PBNU Ahmad Fahrul Rozi ya, atau Gus Fahrul, maksud saya Gus Fahrul ya, menyatakan tidak ada penolakan sepihak dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama atau PRNU terkait pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW di Desa Sumberjo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Oke, ini dia ya. Tidak ada penolakan sepihak, hanya soal komunikasi saja dan sudah diselesaikan. Itu disampaikan oleh Gus Fahrul kepada cnnindonesia.com pada hari Rabu yang lalu teman-teman. Ya, disampaikan juga bahwa sebelumnya beredar surat di media sosial yang menyatakan bahwa PRNU Desa Sumberjo menolak pendirian rumah doa atau gereja di RT 47 RW 14 Dusun Sumbersari Desa Sumberjo ya. Ini dia, menurut Gus Fahrul ya, yang terjadi adalah pihak PRNU ya meminta agar pendirian tempat ibadah mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. Oke, kita akan lihat apa sih sebenarnya ya. Kita akan coba tanggapi nantinya teman-teman. Nah ini ya, hal ini sudah ada klarifikasi dan pertemuan atau dipertemukan, maksudnya sudah ada kesepakatan bersama. Intinya semua harus sesuai aturan yang berlaku di NKRI tuturnya. Dia juga mengatakan PRNU dan GKJW sudah menyatakan sikap bersama terkait pembangunan gereja. Salah satu isi pernyataan sikap itu adalah sepakat bahwa pendirian tempat ibadah berpedoman pada peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 ya. Sebelumnya surat yang menyatakan PRNU Desa Sumberjo menolak pendirian rumah doa atau gereja di RT 47 RW 14 Dusun Sumbersari Desa Sumberjo tersebar di media sosial. Ya, pada poin pertama surat itu disebutkan agar Kepala Desa Sumberjo tidak memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah tersebut. Selanjutnya surat tersebut juga meminta panitia pembangunan tetap meneruskan pengerjaan ya. Ini seperti yang saya bacakan tadi di bagian pertama. Lalu dikatakan sementara pada poin ketiga, penghentian pembangunan demi keharmonisan, kenyamanan dan keamanan bersama. Atas beredarnya surat tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Malang membenarkan ya. Betul, surat penolakan pembangunan gereja GKJW, kata Komisi Pendirian Rumah Ibadah FKUB Kabupaten Malang Tri Waluyo kepada Detik Jatim pada hari Rabu 8 Maret 2023. Saya akan coba lihat teman-teman, benar bahwa memang ada ya surat yang beredar dan juga diakui. Tapi ada kesepakatan bersama bahwa pembangunan gereja boleh dilakukan harus sesuai dengan aturan. Aturan mana maksudnya di sini? Tentunya adalah aturan SKB 2 Menteri atau Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nah ini lagi-lagi sebenarnya biang keroknya teman-teman ya. Ya, jelas memang ada aturan seperti begitu. Tapi tahu nggak? Ya.
ini SKB 2 Menteri membuat banyak tempat-tempat ibadah yang minoritas akhirnya tidak bisa dilakukan pembangunannya atau tidak bisa didirikan gedung untuk beribadah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat SKB 2 Menteri itu. Yang jadi pertanyaannya gitu ya kan, apakah selama tidak memenuhi persyaratan SKB 2 Menteri itu, selama itu juga rumah ibadah tidak boleh didirikan? Lalu kemudian di manakah orang-orang yang beragama yang punya Tuhan ini, yang tentunya mereka ingin beribadah kepada Tuhannya, di mana mereka harus beribadah? Ya, oke, kita tahu soal peraturan itu. Tetapi apakah peraturan itu menguntungkan bagi minoritas atau tidak? Ini yang perlu dikaji ulang tentunya, yaitu peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau SKB 2 Menteri. Kita akan bacakan saja sampai selesai. Ketua PCNU Kabupaten Malang, Kiai Haji Hamim Kholili, juga membenarkan terkait peredaran surat penolakan tersebut. Menurutnya surat itu telah beredar sejak tanggal 20 Januari 2023. Jadi apapun itu teman-teman, yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini, bahwa sungguh memang SKB 2 Menteri ini yang membuat banyak kaum minoritas tidak bisa mendirikan rumah ibadahnya. Sebab itu, mari hapus SKB 2 Menteri. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.